Sebagian besar yang saya jumpai, basic fundamental cara mereka tahu tentang market crypto tuh hampir-hampir nggak ada. Tiba-tiba udah tahu entry, tiba-tiba udah deposit ke exchange, lihat YouTube tutorial kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Apalagi lihat konten yang beli koin ini bakal cuan begini-gini. Iya, naik berapa kali lipat. Ya gitu kayak gitu. Itu banyak yang seperti itu ya, yang saya jumpai. Nah, kalau menurut referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Semakin hari semakin kita konsisten membuat konten ya, Bang. ya semakin kita konsisten plus video yang diupload semakin hari banyak loh. Nah, Sekarang udah 3 gitu. 3 kembali lagi gitu ke zaman Iya, dulu. mulai aktif lagi gitu. Iya. Karena teknik stoknya udah lebih dapat ritmenya ya. Ya, nah tapi viewsnya semakin hari semakin sedikit Nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa. Justru saya senang jika viewsnya semakin sedikit. Saya senang. Aneh, kalau saya lebih senang viewsnya sedikit. Artinya dari sedikit itu lebih gampang disaring. Nah, lebih gampang disaring. Ada orang yang benar-benar pengen belajar, pengen niatan membaca, menonton, mengerti substansi daripada ikut-ikut kebanyakan orang. Di dunia ini, Raf, yang banyak-banyak itu tingkat keberhasilannya sedikit. Nah, jadi makanya kalau memang viewsnya sedikit ya nggak apa-apa. Oke. Karena nantinya saya berharap dari views sedikit ini ada beberapa yang bisa menjadi orang-orang yang hebat mungkin. Hebat. Nggak perlu ke tempat kita loh. Iya. Nggak perlu bergabung di komunitas kita. Mereka bisa kemana saja. Yang pasti mereka bisa berguna dari trading yang mereka punya ya. Ya. Jangan sampai mereka trading sih ada lah zaman sekarang nih barang ini. Jadi nggak perlu ke tempat kita, Raf. Jadi bisa jadi mereka ke tempat manapun, bahkan tidak ikut kelas dan komunitas manapun. Nah, itu perlu digarisbawahi. Silakan. Jadi saya nggak mau bilang bahwa kalau nggak ikut ke tempat kita, kera kamu, monyet. Biar lu nggak goblok kayak monyet dan miskin. Ya. Gitu, nggak lah ya. Nggak Harus percaya saya kan. Harus percaya saya yang paling bagus gitu. Karena Nggak. saya adalah orang yang punya McLaren ya. Jangan bilang, oh gue juga bisa beli McLaren. Tapi apartemen masih sewa. Miskin bos. Nah itu, kayak gitu. Jadi itu sebuah penyesatan menurut saya. Jadi bebas kalian mau kemanapun ya, kemanapun. Nah ini saya bilang seperti ini pasti ada yang bilang nyenggol-nyenggol apa. Saya kritisi yang salah gitu ya. Jadi silakan kalian kemanapun, belajar di tempat manapun, kalian berguna. Walaupun yang datang ke sini itu sedikit, makanya views di sini nggak apa-apa. Gitu. Nah itu oke, sekarang kita ke inti konten kali ini, Bung. Nah di konten sebelumnya kan pas di konten yang recover itu, Bitcoin. Kenapa sih Bitcoin? Oke, kenapa Bitcoin? Dan juga konten yang lama kita, Bung Pernah mengatakan, dibuat, pernah iya. dibuat. Toh. Kenapa? Bung mengatakan bahwa altcoin itu scam. Iya, oke. Jadi gini, pertama-tama buat orang yang sebelum masuk ke trading kripto, ini saya garis bawahi ya, sebelum masuk ke trading kripto, sebagian besar yang saya jumpai, basic fundamental cara mereka tahu tentang market kripto tuh hampir-hampir nggak ada. Jadi mereka tiba-tiba aja udah tahu, tiba-tiba udah tahu entry, tiba-tiba udah deposit ke exchange, ya kan? Iya. Tiba-tiba udah masuk koin apa, tiba-tiba udah beli, lihat YouTube tutorial kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Nah, Apalagi lihat konten yang beli koin ini bakal cuan begini-gini. iya, naik berapa kali Naik ke lipat? $4. Iya, gitu kayak gitu. Itu banyak yang seperti itu Iya, yang sangat saya banyak. jumpai. Nah, singkat cerita, saya pada saat ngobrol dengan mereka tersebut, ujung-ujungnya basicnya payah, dasarnya kurang kuat, seperti bangun rumah nggak ada fondasi di bawah. Nah, dasarnya itu seperti apa? Kalau dasarnya nggak jelas, makanya mereka akan kebingungan. Kenapa mereka beli mantah? Nah, Kenapa mereka masuk ke koin-koin yang malah mereka nyangkut? Oke, katakanlah sudah salah analisa. Oke, itu urusan lain. Tapi alasan yang lain adalah kalian kalau menginvestasikan sesuatu, beli sesuatu, harus tahu dong itu apa. betul. Ya kan? Kalau nggak tahu itu bodong namanya. Oke? Iya. Nah, jadi dasar harus tahu. Nah, dasar ini kita udah bahkan bikin learning series loh, Raf. Di website kami di bitcoingoceng.com itu ada learning series. Pertama belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Iya kan? Iya, iya. Nah, salah satu pembelajarannya tentang blockchain.
Nah, di dalam blockchain itu ada kriptografi. Ya kan? Dalam kriptografi itu ada satu ibaratnya saya bahasa gampangnya sebuah entitas ya, bahasa gampangnya. Entitas dalam kriptografi itu namanya Bitcoin. Terserah lah namanya nantinya apa ya, tapi yang pasti inilah sesuatu yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, ya, dinamakan dengan Bitcoin. Nah, ini bisa Bitcoin, bisa Rafa Coin, apapun ya. Tapi kebetulan beliau lah yang menciptakan itu dan itu adalah entitas pertama. Nah, entitas pertama ini menjadi sebuah aset yang berharga karena dia yang pertama, dia alpha. Oke, karena dia yang pertama dan dia alpha, dia juga dibatasi limit jumlahnya. Limit supply-nya ya? Iya, hanya 21 juta. Iya. Kalaupun semuanya sudah dimiliki, tetap hanya 21 juta. Jadi elemen-elemen dasar itu sebenarnya ini bahasa gampang ya, secara singkat. Tapi kalau detailnya ada dalam modul 99.000. Ada juga di dalam learning series yang kami buat. Di dalam private community juga ada Ada semuanya ya. Jadi semuanya detail itu ada. Jadi semua elemen-elemen ini yang membentuk sang Bitcoin ini menjadi digital asset yang berharga. Digital asset. Iya, digital asset yang berharga. Ini juga menjawab bagi ada orang yang bingung. Oh, kalau emas kan saya pegang fisiknya. Kalau Bitcoin saya nggak pegang gitu. Saya mau komentar itu terlalu panjang, nantilah kalian ya. Kalian silakan carilah di YouTube sampai lelah, baru datang ke sini ya, baru belajar. Yang dia sukanya fiat yang bisa dipegang. Justru fiat itu pada saat dia setor di bank itu dananya hanya berbentuk rekening, dia nggak pegang juga uangnya kan. Gitu, tapi sudahlah, mau bahas ke situ nanti panjang. Nah, intinya adalah setelah dia menjadi digital asset, menjadi sebuah aset yang berharga, dia adalah sesuatu yang diperhitungkan, ini dalam tanda kutip, berhitungkan oleh beberapa orang di dunia, termasuk saya sendiri dan Anda dan semuanya yang trading Bitcoin, bahwa ini penting untuk kita jaga. Nah, berbeda konteks dengan altcoin dan lainnya. Saya sudah bahas konten segitu banyak, Raf, tentang bahwa altcoin ini adalah bagian dari project yang mereka kerjakan. Ada project AI, ya kan? Mereka bikin koinnya. Itu tuh naratif-naratif. Iya, naratif-naratif apalah ya, yang dijual-jual oleh kelas-kelas komunitas yang lain. Itu kan sebuah project yang dibikin koinnya. Oke, bersistem mirip dengan saham ya. Ada saham, ya kan? Ada saham. Terus ada dibuka IPO-nya, dibuka TBK, dibuka untuk masyarakat bisa menginvestasikan. Seperti itu ya, mirip ya. Nah, konteks seperti itu hanya terjadi ya di altcoin. Di Bitcoin nggak ada proyek-proyek lain. Memang literally hanya digital asset. Kamu nih sebagai orang awam, emas tuh fungsinya apa? Bisa dimakan? Enggak dong. Pamer. Emas itu bisa bisa dibikin alat transportasi. Enggak kan? Itu sebuah aset yang punya nilai, diperhitungkan, ya kan? Disimpan karena punya nilai dan punya nilai tukar. Nah, itu berbentuk fisik. Kalau berbentuk digital, ya Bitcoin. Itu sesimpel itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, only Bitcoin. Digital asset, ini pertanyaan bagus nih. Kalau bilang potong. Kan ada pas kita live ada yang ngomong Bitcoin itu kan kata-kata Michael Saylor yang dia bilang. Bitcoin there is no second best. Terus nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Kalau pertanyaan, Bitcoin dan altcoin lainnya status dalam blockchain-nya tuh sama, Raf. Oke, statusnya sama. Mereka adalah sebuah aset kriptografi yang di dalam blockchain. Nah, makanya saya bilang ini orang-orang banyak nggak belajar dasarnya. Statusnya sama, tetapi nilainya itu berbeda. Nah, untuk itu jika kalian mau belajar lebih lanjut, bisa menyelam lagi ke bawah ya, Bung. Ada konten yang mau bahas tentang hal ini. Iya, sebenarnya itu sudah dibahas ya semuanya. Jadi mungkin ada titik kita berhenti dari YouTube ini, Raf. Karena ada pendatang baru yang pasti mempertanyakan sesuatu yang sudah pernah dibahas. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita mau gampang bilang, kalau mau bertanya itu gabung dalam private aja dong. Karena itu kan udah pernah kita bahas. Tapi pada saat kita ajak mereka gabung dalam private, katanya dibilangnya, jadi serba salah dong. Kita ngapain? Oke, akhirnya solusinya adalah kita bikin modul. Iya, modul supaya rangkumkan semuanya kan di dalam situ. Nah, beli modulnya nggak semua mau beli. Nah, gabung dalam private community. Dalam free area. Ikut webinar nggak ada. Intinya netizen Indonesia ini ya, buat yang menonton ini ya, netizen Indonesia ini tidak semua sebenarnya niatan belajar. Kebanyakan datang itu pasti dengan insting saya sudah mau komen nih. Wah, jualan. Wah, inilah, itulah. Itu ya? Iya. Percaya sama saya, Raf. 2-3 tahun paling lama
mereka udah nggak ada dalam daratan dunia trading. Udah pensiun semua. Skeptis semua langsung ini. Selain skeptis, apa tuh? Udah loss dong. Sebelum skeptis loss dulu. Udah Iya. loss, udah masuk di inilah mantap apa segala macam udah loss, skeptis. Wah, sudah, saya berhenti aja ini scam. Scam. Itu. Saya trading dari 2009 sampai sekarang udah menjumpai Raf banyak yang pensiun karena alasan itu. Sesimpel karena apa berarti intinya? Tidak mau Belajar. Iya. Itu kuncinya. Ya, Sudah. sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Setiap hari ya. Kita tidak peduli dengan ada penonton, tidak ada penonton, viewsnya semakin sedikit, nggak masalah. Malah kita bilang jangan di-share. Jangan di-share. Berarti memang kita sengaja bikin video ini nggak perlu ada banyak penonton. Oke? Jangan di-share. Nyalakan lonceng notifikasi saja karena kami upload video setiap hari. Semoga video ini dapat membantu Anda mendapatkan pencerahan pada saat Anda melakukan trading. Setidaknya memitigasi risiko jangan sampai loss. Oke. See you on the next video. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami. Referensi untuk membaca Itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.